dia Fems, warung bakso yang sudah eksis dari tahun 70-an. Namanya Bakso Mulang Sari. Sekarang gerai bakso ini sudah ada 6 cabang loh. Menu bakso yang satu ini, bibirnya tolong dijaga ya Fems, jangan sampai ngiler tuh. Kali ini kita kasih yang segar-segar. Ada si manis yang cocok jadi pendamping santuy di suasana siang hari Kota Malang yang panas banget. Iya Fems, warung bakso yang sudah eksis dari tahun 70-an. Namanya Bakso Mulang Sari. Sekarang gerai bakso ini sudah ada 6 cabang loh. Semuanya sudah tersebar di wilayah Kota Garut. Kalau kalian mau coba, datang aja ke gerai terdekat Fems. Warung bakso di sini nggak pernah sepi pengunjung tuh. Rame bingit. Hidangan bakso di sini beraneka ragam Fems. Ada bakso kuah, mie ayam, sampai mie yamin. Meski harganya cukup tinggi, sebanding kok sama rasanya. Yang paling penting sih bikin kenyang. Fems, andalan di warung ini adalah bakso tahu yang berukuran besar. Bakso isi daging cincang ini nggak kalah jadi idola tuh. Tekstur daging baksonya lembut dan rasanya gurih banget. Sangat menggoda lidah deh. Oh iya Fems, bakso ternyata asalnya dari Tionghoa di abad ke-17. Dalam bahasa Hokian, bak artinya babi, sedangkan so berarti makanan. Jangan takut dulu dong Fems, bakso sekarang kebanyakan diolah dari daging sapi atau ayam kok. Bahkan varian yang dibuat juga beragam tuh, jadi nggak bikin bosen tuh. Gimana Fems, bakso yang satu ini sangat menggoda kalian dong. Masih di Garut nih Fems, ada varian bakso lain yang wajib kita cicipi. Kalau bakso daging udah biasa ya, tapi ini ada bakso aci yang gak kalah nikmat loh. Fems, bakso aci saat ini menjadi kuliner yang hits dari Garut. Sekilas emang mirip seperti cilok. Bedanya, cilok cuma dikukus dan dimakan pakai saus aja. Kalau bakso aci sama seperti makan semangkok bakso biasanya. Dalam bakso aci Garut, ada tambahan bakso daging, siomay, tahu, dan cuanki Fems. Gak boleh ketinggalan, sukro cikur atau kencur sebagai pelengkapnya. Wah, makin bervariasi nih. Bakso aci juga sempat hits di Bandung pada tahun 2016-an Fems. Tapi sebenarnya bakso aci asalnya dari Garut loh. Fems, gak sulit tuh menemukan penjual bakso aci di sini. Kalian coba deh datang ke kedai khusus bakso aci di Jalan Cimanuk Tarogong Garut. Belasan gerai bakso aci di sini bisa jadi pilihan. Mulai dari harga belasan ribu rupiah hingga puluhan ribu rupiah per porsi tersaji di sini. Kalau kurang nendang, kalian juga bisa pilih bakso aci dengan mie ayam. Mantul! Rasa bakso aci sebenarnya beda-beda Fems di setiap gerai. Ada adonan bakso aci dengan daun bawang lengkap dengan isian. Tapi ada juga kok bakso aci polosan. Kalau kalian pilih yang mana? Apapun pilihannya, semuanya sama enaknya kok. Silahkan dicoba Fems kalau ke Garut. Menu bakso yang satu ini, bibirnya tolong dijaga ya Fems. Jangan sampai ngiler tuh. Kalau dilihat dari bentuknya, udah kebayang dong sama rasa pedasnya. Cabai rawit merah yang berlimpah dalam kuah panas, dijamin bikin gerah. Jangan kaku pegila pedas deh kalau udah nyerah pas ngeliatnya. Haha, itu mah lemah. Kalau merasa tertantang buat nyoba, silakan datang ke Bondowoso. Kota kabupaten dengan julukan Republik Kopi ini punya banyak pilihan menu bakso Fems. Misalnya bakso pedas di pusat kota, tempat para anak gaul Bondowoso kongko. Biar hanya gerobak kecil, butuh nyali besar untuk menjajal semangkok bakso pedas Fems. Dalam sekali produksi, sekitar 5 kg cabai dipakai di sini. Kemudian sambal dicampur ke dalam baksonya Fems. Isian bakso pedas dari Bondowoso mirip seperti bakso Malang Fems. Ada mie kuning, pangsit basah, tahu kulit isi siomay, dan pentol bakso urat.
Oh iya, tambahan risol gorengnya enak juga buat krenyes-krenyes di mulut. Tinggal siram kuah merah yang super pedas. Semangkok bakso pedas Aflah dari Bondowoso siap disantap. Widih, merah fams. Kata orang, merah itu artinya berani. Jadi, siapa nih yang berani makan bakso pedas ini? Tunggu apa lagi? Ayo deh kita hajar. Begitu bakso digigit, aroma khas cabai rawit langsung nyelekit. Buat perut yang sensitif, jangan cari penyakit. Hihihi. Rasa pedas pada kuahnya emang dominan, tapi rasa gurih dan tekstur pentol bakso uratnya juga enak tenan. Oh iya fams, para ilmuwan bilang pedas itu sebenarnya bukan sebuah rasa loh, melainkan hanya sensasi belaka. Senyawa capsaicin yang terkandung dalam cabai membuat bagian ujung saraf lidah mengirimkan sinyal sensasi rasa sakit dan terbakar kepada otak. Kalau pedas itu hanya sensasi, cinta aku buat kamu itu baru rasa yang abadi. Hehehe, apaan sih? Bakso pedas Aflah dari Bondowoso ini usianya masih seumur jagung fams, baru dibuka pada pertengahan tahun 2018 lalu. Mau dibawa pulang? Boleh. Atau mau merasakan pedasnya makan bakso di pinggir jalan? Ya silakan. Siapkan uang Rp12.000 untuk seporsi komplit bakso pedasnya ya fams. Murah meriah. Habis bahas lontong tahu kecap, kalian tahu nggak fams? Ada produsen tahu di Kediri yang usianya sudah lebih dari 100 tahun. Nah, tahu dan takwa Bah Kacung inilah yang produksi sejak tahun 1912. Kini sudah dilanjutkan oleh generasi ketiga fams. Meski banyak produsen tahu di Kediri, produsen tahu ini tetap sebagai pelopor dan tetap eksis sampai sekarang. Kita mempertahankan ketradisionalan kita. Jadi memang beda dengan tahu yang lain yang baru-baru ini ya. Jadi mulai prosesnya produksi, kita masih pakai gilingan batu. Juga kita kalau merebus pakai kayu bakar. Jadi semuanya masih tradisional. Ya dulu ada pesan seperti itu. Kalau diganti nanti khawatir mutunya, kualitasnya berbeda. Pembuatan tahu di sini masih dipertahankan secara tradisional, sesuai wasiat dari generasi pertama fams. Pantes ya, kualitas dan rasanya tetap terjaga. Supaya lebih mudah, proses membuat tahu di sini sempat dengan alat modern tuh, tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Pernah saya mencobanya, tapi hasilnya memang juga berbeda. Iya, terus saya kembali lagi tetap ke tradisional juga itu. Yuk, kita intip dapur produksi tahu dan takwa khas Kediri. Kedelai pilihan direndam dalam air semalaman fams. Kemudian cuci kedelai sampai bersih. Kedelai harus dicuci sampai benar-benar bersih supaya tidak cepat asam. Selanjutnya, kedelai digiling fams. Proses gilingnya masih tradisional dan manual. Kedelai digiling dengan lempengan batu yang digerakkan dengan tali. Tuas kemudian diputar-putar kayak gini. Hasilnya, kedelai menjadi bubur kedelai. Wah, bapak-bapak di sini strong banget ya. Semangat ya, hitung-hitung olahraga. Fams, batu-batu yang digunakan untuk menggiling kedelai usianya mencapai puluhan tahun. Biasanya sih batu ini bisa bertahan selama satu generasi. Tapi, batu ini belum pernah diganti sejak ditinggalkan oleh ayahnya. Selanjutnya, bubur kedelai dimasak dalam kuali besar fams. Kedelai dimasak dengan suhu 70 sampai 80 derajat Celcius. Tapi jangan sampai bubur kedelai mengental ya fams. Proses masaknya masih dengan tungku kayu fams, supaya suhu bisa gampang dikontrol. Selanjutnya, kedelai yang dimasak dipindahkan dan disaring ke dalam bak fermentasi. Tujuannya untuk memisahkan ampas kulit dan sari kedelainya. Sisa ampas diperas kemudian dibuang fams. Biasanya ampas kedelai diambil untuk dimanfaatkan menjadi tempe bungkil. Selanjutnya, sari kedelai ditambah cuka. Kemudian aduk secara perlahan. Untuk proses aduk butuh orang yang ahli fams. Di rumah produksi ini hanya 4 orang yang bisa melakukan tahapan ini, termasuk bapak ini fams. Duh, serius banget sih. Proses aduk ini butuh ketelitian fams. Kalau enggak, tahu yang dibuat bisa gagal tuh.
Nah, proses fermentasi cuka bisa menghasilkan endapan atau gumpalan tahu pada bagian dasar. Air sisa fermentasi cuka harus segera dibuang, fams, supaya tahu rasanya nggak asam. Selanjutnya, endapan tahu dicetak dalam bingkai-bingkai kayu yang dialasi kain penyaring. Endapan demi endapan tahu dituang ke dalam bingkai sampai terisi penuh. Kemudian lipat dan tutup kain. Timpa dengan bingkai berikutnya ya. Lalu ulangi proses menuang endapan tahu. Hasilnya, tahu menjadi lebih padat. Selanjutnya, cetakan berisi endapan tahu dimasukkan ke dalam alat tekan, fams. Alat tekannya juga sederhana kok, dibuat dari kayu. Tutup dengan papan dan kunci dengan bambu besar yang dikaitkan dengan besi. Kemudian, kaitan besi diberi beban bandulan. Tujuannya sih supaya tekstur tahu padat dan menghilangkan sisa airnya, fams. Kalau sudah tidak ada air yang menetes, cetakan tahu dikeluarkan dari alat tekan. Tahu yang sudah padat tinggal dipotong-potong sesuai bentuknya. Belum selesai nih, fams. Tahu dan takwa ini adalah dua jenis tahu yang berbeda loh. Jadi, nama tahu takwa itu pelafalannya dipisah, fams. Tahu dan takwa. Bedanya, untuk takwa harus direbus kembali dalam air kunyit mendidih setelah dipotong. Kalau warna kuning sudah menempel, takwa diangkat dan bisa langsung dimakan, fams. Satu potong tahu atau takwa dibanderol dengan harga Rp3.500. Tahu dan takwa biasa dikemas dalam wadah besek bambu dan hanya bertahan seharian kalau berada di luar lemari pendingin. Maklum ya, fams, tahu dan takwa ini tanpa bahan pengawet. Kalau masuk kulkas bisa bertahan sampai 1 minggu. Pembeli tahu dan takwa ini datang dari berbagai daerah loh, fams. Pastinya cocok sebagai oleh-oleh. Bahkan ada yang mau kirim tahu ini ke luar negeri loh. Mau beli tahu takwa sama gedok pisang, Mbak Kacung. Untuk dikirim di posisi sendiri atau dikirim? Mau tak kirim ke luar negeri, Kemana? Taiwan dan Hong Kong. Itu ada permintaan atau gimana? Oh, ada. Memang dari permintaan dari sana. Wah, peminat tahu dan takwa Kediri udah go internasional, fams. Salut deh. Hihihi. Soal rasa emang beda. Makan satu buah tahu atau takwa bisa kenyang banget, fams. Lebih enak lagi kalau dimakan dengan sambal kecap dan bawang goreng plus cabai rawit. Istimewa. Fams, bosan makan tape ketan konvensional? Mau nyobain tape ketan yang kekinian? Eits, tenang. Sekarang ada pancake ketan, fams. Yoi banget. Pancake nggak cuma isian durian aja, fams. Tapi juga sekarang ada isian tape ketan. Bahan-bahannya udah lengkap nih, fams. Ada telur, susu, tepung terigu, daun katuk, dan tape ketan. Kita bikin kulit pancake-nya dulu yuk. Kocok telurnya sambil masukin tepung terigunya. Aduk lagi sampai rata. Masukin susunya, fams. Wait, fams, kita bikin pewarna hijau alaminya dulu ya, fams. Pakai daun katuk. Halusin dulu daun katuknya. Campur dengan air matang. Biar ekstrak daun katuknya mencair, fams. Sekarang kita bikin kulit pancake-nya ya. Nggak usah tebal-tebal, biar nggak susah waktu ngebentuk pancake-nya, fams. Eits, nggak usah lama-lama digorengnya ya, nanti gosong. Ngambil kulit pancake-nya juga harus hati-hati karena tipis. Jadi gampang banget sobeknya nih, fams. Oke deh, fams, sekarang tinggal bikin pancake ketannya nih. Kulit pancake yang udah jadi tadi kita isi sama whipped cream secukupnya dan 1 porsi tape ketan. Pembuatan pancake ketan ini nggak semudah yang terlihat loh, fams. Kulit pancake yang tipis jadi bikin kulit pancake ini gampang sobek. Kalau nggak hati-hati bisa nggak jadi-jadi nih pancake-nya. Hahaha. Selain warna hijau, ada juga pancake ketan yang berwarna pink dan warna coklat, fams. Wah, cantik ya. Tenang, fams, warna pink dan coklat ini didapat dari pewarna makanan kok. Jadi aman buat dikonsumsi. Warna-warni pancake ketannya ini bikin gak sabar buat nyicipinnya ya, fams. Rasa pancake-nya lembut banget. Tape ketan yang manis dipadukan dengan whipped cream jadi sensasi tersendiri. Lumer banget, fams. Kali ini kita kasih yang segar-segar. Ada si manis yang cocok jadi pendamping santuy di suasana siang hari Kota Malang yang panas banget.
ada es teler durian Denpo Fems yang ada di Jalan Gede, Oro-Oro-Dowo, Kota Malang. Buat kamu yang belum sempat ngerasain minuman ini dan mau buat sendiri di rumah, bisa kok. Bahannya juga cuma 5 tuh. Ada agar-agar, air gula, aneka buah-buahan, es serut, dan kental manis putih. Fems, yang bikin banyak penikmat es datang ke sini nggak terlepas dari keberadaan duriannya ini. Rasa durian yang kaya berpadu dengan buah-buahan dan air es kental manisnya, bikin siapa aja pasti nggak mau berhenti. For your info nih, buah yang berduri ini konon digunakan oleh masyarakat Ambon Maluku untuk menangkap musang Fems. Hal ini terungkap saat seorang ahli botanik kelahiran Jerman yang bekerja untuk VOC mendeskripsikan pertama kali buah ini secara detail dalam laporan penelitiannya. Bahkan konon nama latin buah berduri ini diambil dari nama musang, Durio zibetinus. Nama zibetinus diambil dari zibeto yang berarti musang dalam bahasa Latin, Fems. Fems, walaupun baunya menyengat, buah durian ini punya banyak manfaat loh. Di antaranya adalah dapat meningkatkan kualitas tidur nih. Asam amino yang diketahui sebagai triptofan dalam buah durian merupakan senyawa pemicu tidur alami, Fems. Triptofan dapat meningkatkan kadar serotonin dan melatonin yang diperlukan untuk mengelola emosi. Dua bahan kimia inilah yang dapat mengurangi stres, susah tidur, kecemasan, dan depresi. Makanya Fems, kalau lagi stres dan kurang tidur, banyakin makan durian ya. Hahaha. Selain terkenal dengan sate Marangi, Purwakarta juga dikenal dengan es campurnya. Ini Fems, es ciming. Warung es ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Uniknya nih, es ciming diisi dengan cendol, serutan kelapa, dan kacang hijau. Baru deh diberi serutan es, kemudian tuang sirup berwarna merah. Inilah yang menjadi pembeda es ciming dengan es campur lainnya. Sebenarnya rasanya, kemudian si cendolnya itu beda sama yang lain. Ya lebih kecil, keras, lebih kenyal. Awalnya nih Fems, olahan es yang satu ini dinamakan es Shanghai. Namanya diubah menjadi es ciming disesuaikan dengan nama pembuatnya Fems, yaitu Ko Ciming. Sejak 1970 hingga sekarang, rasa es ciming gak berubah. Soalnya es ciming diracik dengan resep yang diwariskan secara turun-temurun. Hingga kini es ciming dikelola oleh generasi kedua Fems. Nah, yang mau menikmati semangkok kesegaran es ciming, pengunjung tidak perlu mengeluarkan banyak uang kok. Harganya di bawah Rp20.000 Fems. Oh iya, buat penikmat es ciming yang ingin rasanya lebih mantap lagi, bisa tambahkan tape ketan kayak gini loh. Makin istimewa. Wah, cantik-cantik banget ya Fems kerajinannya. Kenalin nih, namanya kerajinan ketak. Salah satu kerajinan Lombok yang terkenal. Kerajinan ini terbuat dari tanaman ketak, sejenis tanaman paku-pakuan yang biasanya menjalar pada tanaman induk. Tanaman ketak ini dapat dianyam, kemudian dibentuk menjadi berbagai macam kerajinan tangan, dan yang paling banyak diminati oleh kaum Hawa adalah tas. Lihat deh Fems, cantik-cantik kan motif dan warna tasnya? Selain bernilai seni tinggi, kerajinan ini juga berguna dalam kehidupan sehari-hari Fems. Kerajinan yang berasal dari daerah Lombok Barat ini mulai berkembang pada tahun 1986 Fems. Dan beberapa tahun kemudian, kerajinan ini mulai banyak yang mencari dan terkenal oleh wisatawan. Penasaran gimana cara tanaman ini bisa jadi kesenian kayak gini? Langsung lihat cara bikinnya yuk! Tanaman ini adalah jenis tumbuhan paku merambat yang panjangnya bisa mencapai 10 meter dan memiliki diameter batang mencapai 5 mm. Batang tanaman yang mirip dengan rotan ini biasanya tumbuh subur pada tempat terbuka dan di hutan Fems, mulai dari daratan rendah hingga ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Sip, langsung bikin aja kerajinan ketaknya Fems. Alat dan bahannya udah siap nih. Ada 3 tahapan dalam proses pembuatan anyaman ketak, dimulai dari pembuatan material dasar, pembuatan model, dan terakhir proses pengawetan Fems. Satu batang ketak biasanya dipecah menjadi 3 sampai 6 bagian Fems. Seluruh bagian ini kemudian dihaluskan dengan menggunakan serut yang terbuat dari kaleng bekas yang dilubangi. Penyerutan ini bertujuan untuk menghilangkan serat ketak dan menyamakan ukuran ketak yang akan digunakan. Biasanya bagian yang sudah halus ini juga dipecah lagi menjadi ukuran yang lebih kecil, tergantung kebutuhan. Tahap berikutnya adalah pembuatan model Fems. Pada bagian ini sangat dibutuhkan kreativitas dan ketelitian yang tinggi.
Semua proses pada kerajinan ini dilakukan sepenuhnya dengan cara dianyam. Setiap kerajinan biasanya terdiri dari beberapa bagian. Makanya, rumput ketak berukuran kecil inilah yang menjadi pengikat setiap bagiannya, Fems. Sebagian kerajinan tangan yang menggunakan bahan dasar berasal dari alam, maka kerajinan ini harus diawetkan, Fems. Proses pengawetan dilakukan dengan cara menjemur bahan dasar ketak sampai benar-benar kering. Setelah itu, untuk mendapatkan hasil terbaik, kerajinan ini juga di-oven selama 3 hari. Hal ini membuat kerajinan ketak menjadi tahan lama dan anti rayap. Tuh, lihat hasilnya. Lucu banget kan, Fems? Cocok banget dipakai buat acara formal ataupun nongkrong sama teman-teman. Udah dulu ya, informasi unik dan menarik hari ini. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!